Karena pada tradisi jahiliyah, ya, anak perempuan itu aib. Padahal dalam Islam, anak itu aib atau bukan? Paling tidak secara umum, ya, secara umum ada 3 cara orang tua melihat anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amu yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahaja nahjahu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Apa kabar ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau ditanya apa kabar, jawabannya gimana? Pakai ekspresi bagusnya ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kita coba ya. Kita coba ya. Ikuti saya ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih belum semangat nih. Sekali lagi, apa kabar ibu-ibu semuanya? Luar biasa. Nah, nih Bu, nih belum nih. Bu, halo. Nah, coba. Kalau alhamdulillahnya ke sini ya. Alhamdulillah, rasa syukur tuh di hati, ya. Kemudian luar biasa itu, nah, tenaga. Allahu Akbar. Nah, ulang lagi, sekali lagi. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, terima kasih ibu-ibu ya. Ini ada yang bisa membaca judulnya. Multitasking dan multi function. Nah, itu kan. Nah, ini strategi membimbing, membina dan mendidik anak. Tasking itu artinya tugas. Nah, tugasnya orang tua itu multi. Fungsinya juga multi. Banyak ya. Banyak sekali. Kalau dihitung-hitung Bu, nggak cukup 1 pekan itu. Ya. Kalau kita hitung-hitung tugas orang tua itu, hari 1 pekan itu tak cukup. Kalau dipikir-pikir, itu luar biasa banyaknya. Kalau dirasa-rasa berat ya, dirasa-rasa berat, iya nggak? Iya, dirasa-rasa berat. Gimana nggak berat? Kita terima anak itu dalam keadaan bersih dan suci. Itu amanah atau bukan? Hah? Amanah ya? Ibu nih dipinjamkan mobil baru. Nanti ketika diminta oleh yang punya mobil, kembalinya kembalinya gimana kira-kira? Paling tidak sebersih ya. Nah, paling tidak sebersih ketika kita menerima pertama kali. Nah, anak kira-kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala amanahkan anak kepada kita. Ya. Anak dia amanahkan kepada kita itu bawa dosa enggak dia? Ada dosanya? Dari mana kita tahu enggak ada dosanya?
coba dicium pipinya tanpa pakai parfum, tanpa pakai bedak, ya. Bahkan bukan hanya pipinya yang dicium oleh orang tuanya, keteknya pun juga suka sekali dicium oleh orang tua. Lihat wajahnya itu kita senangnya luar biasa, karena belum ada dosa, ya, belum ada nodanya. Kalau ditinjau fikih itu pipisnya bayi itu najisnya najis apa? Najis ringan, ya. Pipisnya bayi itu najisnya najis ringan. BAB-nya juga masih najis ringan, cukup digini-ginikan aja, terus percikan air. Tapi kalau udah besar, kalau dipikir-pikir luar biasa, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang dalam menjalankan tugas yang banyak, fungsi yang luar biasa itu, kita harus berangkat dari keyakinan kita, sudut pandang kita. Paling tidak secara umum, ya, secara umum ada 3 cara orang tua melihat anaknya atau kondisi anak sekarang. Kondisi anak dalam pandangan orang tua atau kondisi realitas anak yang ada, ya, yang dilihat oleh orang tuanya masing-masing. Yang pertama, paradigma pertama itu, anak itu qurrata a'yun walil muttaqina imama. Apa qurrata a'yun itu? Qurrata a'yun itu artinya kalau kita lihat anak kita senang, rasa-rasa tak ingin berpaling dari melihat anak. Enak. Itu biasanya anak yang bagaimana itu? Ada rasa rindu. Kalau udah lihat anak itu, Masya Allah. Tak mau berpaling mata itu, tak mau berkedip aja, tak mau. Adanya senang aja. Ini adalah harapan semua orang tua, kan? Enak? Iya. Lil imam olil muttaqina imama. Kemudian dia ingin anaknya itu jadi pemimpin orang-orang bertakwa. Lihat orang-orang bertakwa aja kita senang. Lihat orang-orang soleh aja kita senang. Dia yang memimpin orang-orang soleh itu. Mungkin nggak orang soleh dipimpin oleh orang toleh? Mungkin nggak? Orang-orang bertakwa itu pemimpinnya orang-orang tidak bertakwa. Mungkin nggak? Ini kan doa kita nih kan, Rabbana, lanjutkan Bu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini harapan semua orang tua seperti itu. Anak kadang-kadang dia menjadi fitnah, ujian kita. Kadang jadi ujian. Azan kita ke masjid, dia pergi ke warung. Itu fitnah kan?
Nah, yang ketiga, aduwwul lakum. Ya. Kadang-kadang anak itu posisinya berlawanan dengan posisi kita, berlawanan dengan keinginan kita. Ya enggak? Ya, Bu? Kita ingin anak-anak kita itu menegakkan sholat 5 waktu di masjid. Udah kita contohkan, udah kita didik, udah kita bina, udah kita disiplinkan, udah kita sekolahkan, udah kita ajarkan ngaji Al-Quran. Kadang-kadang juga kita latih dia buat kue. Tapi yang dilakukannya jauh dari yang kita lakukan tadi. Berbeda. Ya. Ini apa namanya? Kenyataan-kenyataan yang ada. Tapi jangan sampai ini jadi paradigma kita. Kita melihat anak itu sebagai musuh kita, sebagai beban kita, sebagai yang menyusahkan kita, sebagai yang menghalangi langkah kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jangan menganggap anak sebagai fitnah, ujian. Anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah rahmat masa depan kita. Masa depan kita. Jangan sampai pula ada rasa gengsi kita memiliki anak, rasa beban dan seterusnya. Pernah suatu ketika salah seorang sahabat melihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis dalam waktu yang bersamaan. Sahabat ini bertanya, apa gerangan yang membuat Amirul Mukminin ini berperilaku seperti itu? Dijawablah oleh beliau, saya itu ketawa ketika mengingat perilakuku ketika jahiliyah. Apa itu? Patung dibuat dari tepung. Adonan tepung itu dibuat patung. Habis itu disembah-sembah dari pagi sampai menjelang siang. Ketika siang perut lapar, kue yang berupa patung tadi dimakan. Artinya memakan Tuhannya. Jadi ketawa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat perilaku gitu. Kok enggak masuk kali otak saya, ketawa. Menangisnya, sedihnya kapan? Ketika ingat dia mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Karena pada tradisi jahiliyah, ya, anak perempuan itu aib. Padahal dalam Islam anak itu aib atau bukan? Anak itu anugerah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, fitrah, mempunyai kemampuan potensi yang sangat luar biasa sekali. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya yang berikan warna. Apakah warnanya itu Yahudi, Majusi, atau Nasrani? Anak itu ada ruhnya itu dari Allah Subhanahu